Materi selanjutnya yaitu potensial listrik. Nah, masih semangat ya adik-adik, harus semangat ya karena materi listrik statis kita masih sampai kapasitor, oke? Nah, jangan lupa buku catatannya dan pena. Setelah sambil mendengarkan kakak menjelaskan, nanti boleh dicatat dan kalau misalnya ada yang terlalu cepat bisa di-pause dulu ya, oke? Nah, sekarang kita lanjutkan potensial listrik. Potensial listrik itu adalah merupakan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik positif sebesar satu satuan dari tempat yang tak terhingga ke suatu titik tertentu. Potensial listrik dapat pula diartikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan penguji. Nah, jadi itu penjelasan dari potensial listrik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat rumusnya, potensial listrik itu ini ya. Nah, jadi di situ potensial itu ada dua rumus. Yang pertama ada ini V sama dengan EP dibagi dengan muatan dan bisa juga V sama dengan K Q per R, di mana V itu adalah potensial listrik, K adalah konstanta, Q muatan, dan R adalah jarak. EP udah tahu ya, kalau EP itu kan energi potensial. Oke, nanti kalau misalnya untuk mencari nanti sigma F-nya, sigma V-nya, sigma energi potensial, itu bisa kita menggunakan apa namanya, sigma V-nya, yaitu V1 ditambah V2, dan seterusnya. Tapi ada aturannya ya, ingat dia sama dengan energi potensial. Kalau misalnya potensial dan energi potensial listrik adalah besaran skalar, oke? Besaran skalar. Jadi, dia itu positif dan negatifnya pada muatan harus diikutkan dalam perhitungan. Maksudnya di dalam rumus harus dimasukkan gitu ya. Oke? Nah, untuk lebih pahamnya, kita cek example berikut ini. Oke, nah sebelum kita lanjut contoh soalnya ya, kita lanjut dulu materi dari hukum kekekalan energi mekanik dan medan elektrostatis. Nah, di sini katanya hukum kekekalan energi di mana gerakan partikel bermuatan dalam medan listrik memiliki energi mekanik yang konstan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi di sini ini sebenarnya kan jabarannya dari energi potensial kan. Kita buat di sini ya, EP ditambah EK, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Jadi energi mekanik ya, EM1 sama dengan EM2 gitu. Jadi, apa namanya, kalau dijabarkan ini jadinya, muatan dikali V1, karena muatan ini kan dia bergerak ya, berarti kalau dia bergerak, dia memiliki kecepatan. Energi potensialnya nggak mungkin MGH, jadi kita ganti menjadi energi potensial listrik ya. Kan kita udah belajar sebelumnya, energi potensial listrik itu bisa dia Q kali V. Oke? Nah, jadi ini jabarannya ya. Ini adalah V1 kecepatan. Jadi V di sini, ini adalah kecepatan. Oke? Kecepatan. Sedangkan V di sini adalah potensial. Jadi bedanya potensial itu V besar, kalau kecepatan itu V kecil. Ini satuannya adalah volt, ini adalah satuannya meter per second. Paham ya? Nah, kemudian baru kita lanjut example-nya ya. Kita lanjut example-nya di sini tentang potensial listrik. Oke, katanya gini, perhatikan gambar di samping. Bola berongga memiliki muatan listrik, berarti diketahui itu adalah muatan Q ya. Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Jika konstanta Coulomb, berarti itu K ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Potensial listrik yang dialami di titik P berjarak 6 cm dari pusat. Berarti dari pusat ini jaraknya adalah 6 cm. Otomatis ini adalah R-nya ya. R-nya 6 cm. Kita jadikan ke meter 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Adalah, berarti yang ditanya itu adalah V di P. Nah, karena di sini muatannya positif, berarti positif aja kita nggak dikasih tahu, berarti kita anggap positif muatannya ya. Nah, berarti kita buat karena potensial di P, berarti rumusnya itu adalah K Q per R, ya. R-nya R, RP.
Nah, K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. Q itu adalah 2 kali 10 pangkat min 19. Nah, R itu yang mana? Berarti 6 kali 10 pangkat min 2, ya kan? Jadi ini bisa dicoret. Ini habis, ini sisa, habis ya. Ini sisa min 17. Terus ini bisa lagi dibagi nih. Bagi 2, 3, ini habis. Ini 1 kan. Dibagi 3, 1, ini bagi 3, 3. Jadinya dapat di sini adalah, berarti ini 9 sama 17, 3 kali 10 pangkat min 8 ya. Nah, jadi dapat hasilnya itu adalah V di titik P adalah 3 kali 10 pangkat min 8. Satuannya apa? Volt ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, paham ya adik-adik? Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut. Nah, ini soal selanjutnya. Sekarang, karena kita tahu ya, potensial itu kan besaran skalar. Berarti kita tidak mementingkan gimana bentuk arahnya. Yang jelas kita tahu jaraknya seperti apa gitu ya. Jadi di sini perhatikan gambar di samping. Tentukan besar potensial listrik yang dialami titik C. Ingat ya, kita fokusnya ke siapa yang ditanya. Berarti ini titik C. Berarti otomatis di sini nanti ada, kita anggap ini muatan 1 ya. Ini Q1. Ini adalah Q2. Berarti nanti kita misalkan ini adalah R1 dan ini adalah R2. Nah, muatan C ini kan dipengaruhi oleh ini kan, yang ini 1, muatan Q1, dan ini muatan, berarti di sini ada nanti, kalau kita buat garisnya, ini V1, ini V2 kan. Nah, jadinya, kita buat diketahuinya dulu ya. Berarti diketahui R1 yaitu 6 cm. Jadikan ke meter, 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Q1 adalah positif 6 mikrokulom, yaitu positif 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian Q2 sama dengan min 2 mikrokulom atau min 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, masalahnya sekarang ini bukan R2 ya, yang R2-nya itu adalah yang ini R2, tapi belum tahu nilainya. Berarti kita cari pakai Pitagoras ya, karena sisi miring. Karena garisnya kan ini, V1 dan V2 kan. Nah, berarti R2 itu apa? Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti jadinya 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10 cm, sehingga R2-nya adalah 10 cm. Nah, kita tulis ini ya, R2-nya sama dengan 10 cm. Jadikan ke meter berarti 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Dah. Nah, yang ditanyakan V di titik C. Ya udah, berarti V di titik C itu adalah sigma V di titik C adalah V1 ditambah V2. Nah, V1 itu apa? K1 per R1 ditambah K2 per R2. Dah, kayak gitu ya. Nah, kita lanjut di sini. Berarti jadinya sigma V di titik C itu K9 kali 10 pangkat 9. Q1 itu adalah positif kan, 6 kali 10 pangkat min 6 per R1. R1-nya 6 kali 10 pangkat min 2. Ditambah 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya negatif ya, berarti min, masukin min 2 kali 10 pangkat min 6. Per R-nya, R2-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 1. Ini boleh dicoret, habis, ini min 4, ya kan? Coret-coret nih habis. Terus, ini coret, ini sisa min 5. Yaudah, berarti ini jadinya 9 kali 10 pangkat 5. Karena ini ada min ya, berarti jadinya dikurang. Ini kan berapa nih? Ini 2 kan? 9 kali 2, 18. Karena ini ada min nih. Ya kan, 2, jadinya ini kan kakak lingkar ya. Berarti min 2. Jadinya itu adalah min 18 kali 10 pangkat. Ini berarti min 4 ya. Kok min 4? Ya, min 4 aja, bukan min 4. Ya kan? Nah, jadi ini kan nggak boleh dijumlahin karena pangkatnya beda. Kita jadikan ini pangkat 4. Ini 10 kali 10 pangkat 4. Dikurang 18 kali 10 pangkat 4. Nah, jadinya ini adalah 72 kan? 72.
Ya kan? 72 kali 10 pangkat 4. Satuannya apa? Satuannya adalah volt. Udah, itu dia. Oke? Oke, paham ya? Semoga adik-adik bisa memahami pelajaran yang kakak jelaskan. Tapi jangan lupa ya, harus dicatat. Oke? Nah, untuk latihannya, silakan adik-adik kerjakan soal berikut ini. Atau sama-sama kita buat diketahuinya ya. Di sini katanya titik A dan B berjarak 9 cm. Jadi titik A kalau kita gambar, diketahui titik A, misalnya ini titik A, ini titik B. Dia berjarak 9 cm. Berarti ini 9 cm. Kemudian titik C berjarak 3 cm dari A. Berarti di sini titik C. Berarti artinya ini 3 cm. Otomatis ini sisanya adalah 6 cm ya. Kemudian titik A diberi muatan sebesar, berarti QA. QA itu adalah positif 5 mikrokulom. Dan B sebesar 10, berarti QB itu adalah positif 10 mikrokulom. Apabila K itu nilainya adalah K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, potensial di titik C. Berarti yang ditanya itu adalah V di titik C. Berarti sigma VC ya. Sigma VC. Sigma VC. Nah, berarti di sini V di titik C ini, kalau kita buat diketahuinya, nah, atau kalau misalnya adik-adik yang bisa mencari, boleh di-pause dulu, nanti lihat terakhirnya kan berapa dapat isinya gitu. Berarti V di titik C itu, sigma VC sama dengan VA ditambah dengan VB gitu ya. Nah, jadi kan kita tahu nih, ini RA. Ini adalah RB. Nah, kita udah punya K. RA kita rubah, ini kan 3 cm, kita rubah ke 3 kali 10 pangkat min 2 meter. RB juga kita rubah jadi 6 cm, dari 6 cm ke 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus QA sama dengan positif 5 mikrokulom, jadi positif 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Terus QB sama dengan positif 10 mikrokulom, jadi positif 10 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, yaudah berarti nanti tinggal diganti di sini ya. Berarti VA itu rumusnya apa? K QA per RA. Ditambah K QB per RB. Yaudah, berarti kan tinggal masukkan aja lagi ya. Nah, nanti silakan adik-adik cari ya berapa dapat hasilnya. Nanti kalau udah dapat boleh komen di kolom komentar. Nanti kita diskusikan ya, benar atau tidak jawabannya. Nah, jadi jangan lupa dicatat ya. Terus ini, karena dia positif berarti nggak ada nanti pengurangan ya. Oke, paham ya? Nah, kalau begitu, kalau paham atau kalau punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Nah, untuk video selanjutnya, tentu kan masih ada materi selanjutnya. Boleh nanti adik-adik klik link video berikut ini.